Mari kita awali dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Izin Allah, subuh ini saya bisa hadir di Masjid Al-Hujurat ini. Salawat serta salam semoga selalu berlimpah curah pada Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala tadinya saya mau pakai slide tapi waktu juga yang dibatasi. Mungkin ini ada handout. Judul kita adalah doa bizahril ghaib. Ini doa yang kita panjatkan tanpa pengetahuan yang didoakan. Mari kita sama-sama lihat dari surah At-Taubah ayat 100 surah 9. Kemudian nanti disambung dengan surah 59 ayat 10 dan surah 47 ayat 19. Dari surah At-Taubah ayat 100 ini kita akan lihat nanti bagaimana sejarah dan bagaimana penghargaan kita harusnya kepada para pelaku sejarah orang-orang terdahulu yang soleh dan solehah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu, lagi pula yang pertama-tama masuk Islam, disebut as-sabiqun al-awwalun, dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maksudnya yang generasi selanjutnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, maksudnya sesudah kaum Muhajirin dan Ansor as-sabiqun al-awwalun itu, mereka kemudian berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ikhwatu iman rahimakumullah, di sini nampak ada keharmonisan yang luar biasa. Dan keharmonisan itu tentu dibangun tidak begitu saja terjadi, tapi karena memang dibangun di atas landasan keimanan. Sebab kalau tidak dilandasi dengan keimanan, maka pada akhirnya tentu tidak ada keharmonisan yang seperti tadi. Maka dari itu pesan Allah dalam Al-Quran, fazdadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, dan bekal terbaik adalah takwa.
Kenapa seperti itu? Karena tanpa ketakwaan tidak akan mungkin ada keharmonisan. Begitu juga dalam rumah tangga. Jadi bekal utama rumah tangga itu adalah ketakwaan. Maka satu hal yang naif, tidak mungkin muncul keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tanpa bekal ketakwaan di dalamnya. Begitu juga di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak akan mungkin timbul keharmonisan satu sama lain di tengah masyarakat tanpa masing-masing ada bekal ketakwaan di dalam diri. Makanya di sini tergambar oleh kita meskipun tidak disebutkan di dalamnya, bagaimana bekal-bekal ketakwaan itu ditanamkan oleh generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Sehingga tertanam dalam diri mereka ketakwaan, maka dengan ketakwaan itu mereka kemudian menjadi harmonis. Hubungan antara senior dengan juniornya tidak terputus. Bagaimana seorang di sini barangkali peran siapa yang utama? Tentu peran keluarga masing-masing. Orang-orang terdahulu sebut saja di masjid ini. Ini generasi awal yang mendirikan masjid ini. Kemudian bagus hubungannya harmonis dengan generasi berikutnya, maka tidak ada kekhawatiran di dalamnya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun gitu. Tidak ada kekhawatiran masjid ini bakal jadi gimana nanti ke depan. Tidak ada yang bisa jadi sedih hati. Kenapa? Karena regenerasinya bagus. Di mana generasi itu bagus? Dengan cara apa? Dengan cara ketakwaan. Takwa secara umum diartikan jalankan perintah Allah, jauhi yang dilarang oleh Allah. Artinya, jika generasi yang senior kepada junior yang menanamkan itu cinta pada perintah Allah, kemudian suka menjauhi aturan-aturan Allah, yang dilarang oleh Allah, maaf. Jadi cinta pada yang diperintahkan oleh Allah dan tidak suka pada yang dilarang oleh Allah, itu tertanam dalam tiap diri. Maka siapapun yang akan jadi pengurus di masjid itu akan bagus. Dan tidak ada kekhawatiran generasi sebelumnya, karena sudah menciptakan ketakwaan di generasi yang berikut. Nah, inilah yang terjadi di dalam sini, tersirat bahwa keharmonisan antara generasi tua dengan generasi muda. As-sabiqun al-awwalun tidak membiarkan generasi berikutnya lengah begitu saja tanpa dibekali dengan ketakwaan, sehingga mereka betul-betul dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan saat itu. Ikhwati iman yang dirahmati, hasil karya Sabiqun al-awwalun itu berarti meletakkan dasar pertama kali bagaimana Islam itu ada, dan tantangannya luar biasa. Makanya gak bisa kita lepas begitu saja ya, jadi dari sejarah, termasuk sejarah bangsa kita sendiri. Gak bisa kita melepaskan begitu saja. Kan ada istilah dari Bung Karno, jas merah. Apa artinya? Jangan lupa sejarah. Jangan melupakan sejarah, karena sejarah itu, maaf, dalam Al-Quran itu, mohon maaf, Allah mencantumkan tidak kurang dari hampir 60% itu cerita orang-orang terdahulu. Sejarah dari zaman Nabi Adam sampai kepada zaman sebelum baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diungkap oleh Allah semua itu, tiap-tiap Nabi dengan setiap tantangannya masing-masing. Allah bilang dalam Al-Quran, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan Allah ciptakan dari setiap nabi itu ada musuhnya, orang-orang para pendosa. Bagaimana nabi-nabi terdahulu dihadapkan dengan para pendosa itu? Nah, itu kita bisa mengambil cermin dari contoh. Maka dari itu sejarah itu pentingnya di sana. Dan ya mohon maaf kalau kita sudah melihat dan mencoba mengaburkan sejarah ini, bahaya nih. Nanti tidak nampak lagi bagaimana as-sabiqun al-awwalun, bagaimana orang-orang generasi berikutnya bisa mendoakan kepada orang-orang terdahulu kalau mereka nggak tahu siapa itu para peletak dasar negeri ini. Khodiman, kalau kita buka sejarah ternyata itu ini para ulama, karya para ulama di negeri ini. Kalau itu kemudian dilupakan, lalu penghargaan pada ulama akan tidak ada hadirnya. Bahkan ada ulama yang mencoba mengembalikan kepada visi dan misi awal negeri ini, malah jadi salah. Kenapa? Karena memang generasi berikutnya tidak harmonis. Antara generasi tua dengan yang mudanya tidak harmonis bangunannya.
Sekarang kan sudah begitu banyak informasi yang, mohon maaf, sering mengaburkan sejarah itu. Begitu dikembalikan kepada sejarahnya, bagaimana peletakan dasar pertama lalu siapa, itu orang akan bisa menghargai itu semua. Nah muncullah doa gitu kan akhirnya ya, ucapan terima kasih kepada orang-orang terdahulu, seperti halnya di sini. Nah kenapa harus begitu? Karena ini ikhwati iman rahimakumullah, saya buka sejarah bagaimana baginda Nabi berhadapan dengan Abu Lahab. Siapa Abu Lahab itu? Bagaimana Sayyidina Ali, bagaimana Khadijah, bagaimana putri-putri Rasulullah berhadapan dengan Abu Lahab. Ini sejarahnya bagaimana ya? Coba lihat. Ketika baginda Nabi lahir, Abu Lahab itu sayang betul pada baginda Nabi. Karena beliau lahir dalam kondisi yatim kan. Ayahnya tidak ada. Yang ada ibunya saja. Siapa Abu Lahab ini? Paman baginda Nabi. Putranya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya banyak anak, 16 anaknya Pak. Abdul Muthalib itu. Dari 5 istri. Salah satu di antaranya adalah Abdullah. Abdullah ini punya istri namanya Aminah. Adiknya yang pengais bungsu itu namanya Abu Lahab. Dinamai Abu Lahab itu karena dia namanya Abdul Uzza. Dia memang enggak kagok ya. Hamba Uzza. Uzza itu siapa? Ya. Dewa ini deh. Jadi dia enggak kagok menamai dirinya bukan hamba Allah tapi hambanya Uzza. Tapi Abdul Muthalib lebih suka manggil Abu Lahab. Kenapa? Karena wajahnya merah. Kalau dia marah itu merah. Sering diartikan Lahab itu kan api yang bergejolak. Memang dia juga tipenya seperti itu, temperamental. Dalam bahasa Sunda masa hauk kedua gaplok gitu. Sekalinya dia teriak marah, keduanya tangan yang melayang. Kalau dia marah itu mukanya itu merah. Dan dia termasuk laki-laki ganteng Pak Abu Lahab itu. Cuman sayang matanya kuning. Abu Lahab itu. Ketika baginda Nabi lahir, sebelum dititipkan di Halimah As-Sa'diyah, Rasulullah SAW dititipkan, disusui oleh hamba sahaya perempuan miliknya Abu Lahab. Suwaibah itu adalah ibu susuannya Rasulullah SAW pertama sebelum ke Halimah As-Sa'diyah. Siapa Suwaibah? Suwaibah itu adalah pembantunya Abu Lahab. Saking sayangnya kepada Rasulullah, disusui. Nah, nanti kemudian dititipkan ke Halimah As-Sa'diyah. Nah, ikhwatiman rahimakumullah. Rasulullah kemudian tumbuh besar. Bahkan sudah nikah dengan Ibu Khadijah. Abu Lahab tahu persis bagaimana perkembangan Rasulullah SAW dan bagaimana sikap bangsa Arab saat itu kepada baginda Nabi sehingga berani meletakkan satu gelar namanya Al-Amin di usia 35 tahun Rasulullah. Dan Abu Lahab tahu itu. Dan gelar itu tidak sembarangan diberikan kepada baginda Rasulullah SAW tanpa memang tahu persis keadaan kehidupan beliau. Usia 35 tahun dapat gelar itu. Dari siapa? Dari dia juga. Dan dia kan tokohnya. Abu Lahab ini pemegang kunci Ka'bah, Pak. Setelah Abdul Muthalib tidak ada. Abu Lahab itu pemegang kunci Ka'bah. Dan dia uangnya banyak. Dari mana? Dari yang nitip-nitip berhala itu, Pak. Di Ka'bah itu kurang dari 360 ekor, 360 patung, baik yang di luar maupun yang di dalam. Yang ditaruh di dalam Ka'bah itu lebih mahal bayarannya. Dan dia yang menjaganya bersama istrinya. Siapa? Ummu Jumel. Ibu yang sedikit cantik. Kalau Jamilun indah, cakep. Jamilatun cantik. Jumel sedikit cantik. Memang betul kenyataan gitu, tapi matanya bicak. Oh, Jumel.
nikah dengan dia, dan itu memang pasangan setia luar biasa itu. Pasangan soulmate lah gitu ya. Yang satu cakep, ganteng, ini ya juling, yang satu cakep. Terus apa lagi? Dia tuh saban hari ngurus Ka'bah, kunci Ka'bah dipegang dia. Maka siapapun yang nyimpan dewanya di situ, ya harus seizin dia dan harus bayar pada dia. Maka uangnya banyak. Ummu Jumail itu punya kalungnya dari permata, mahal luar biasa. Nanti sejarahnya itu bagaimana kalung itu? Kalung itu dia kemudian infakkan semuanya ternyata untuk membenci Rasulullah SAW. Abu Lahab ini bagaimana sang paman ini yang luar biasa tadi, yang sayangnya luar biasa. Di usia baginda Nabi itu 35 tahun memberikan gelar Al-Amin dari tokoh-tokoh di sana kepada beliau. Dan beliau pun juga ternyata menikahkan putranya dengan putri Rasulullah. Siapa putri Rasul yang pertama nikah dengan putranya? Putri Rasul itu kan yang pertama Zainab, itu nikah dengan yang lain. Yang kedua itu Ummu Kulsum, dan ketiganya Ruqayyah. Dua putri Rasulullah yang terakhir ini, Ummu Kulsum dan Ruqayyah, itu dinikahkan oleh Abu Lahab dengan putranya. Ummu Kulsum dengan adiknya ya, jadi Ruqayyah kemudian Ummu Kulsum. Ruqayyah kemudian nikah dengan Utbah, dengan ya adiknya itu nama Suwaibah, Utaibah, kakaknya Utbah, adiknya Utaibah. Utaibah dengan Ummu Kulsum, Utbah dengan Ruqayyah. Itu dua kakak beradik itu nikah dengan putri Rasul, kakak beradik juga. Kakaknya dengan kakaknya, adiknya dengan adiknya. Itu karena saking dia senang dengan Rasulullah SAW. Utbah menikahkan dengan Ruqayyah. Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Ini sejarah yang luar biasa, ikhwatillah. Terus menikah mereka memang belum lama. Namun ketika Rasulullah menyampaikan risalahnya di usia 40 tahun, kemudian menyampaikan risalahnya pelan-pelan pada keluarga. Di situ tuh Rasul dibantu oleh Sayyidina Ali, waktu masih muda, 10 tahun Sayyidina Ali saat itu. Ada kebiasaan di negara sana itu Pak, mungkin juga sampai kita ya. Jadi Rasul itu biasa warga di sana mengumpulkan masyarakat itu dengan ngajak makan Pak. Ini sejarah juga nih. Jadi memang kalau makan itu dekat ke perut, bisa bikin pikiran jadi baik gitu. Sebuah heula dahar lah karat ngomong gitu loh. Jadi itu tuh memang dilakukan. Dan ternyata ketika Rasul menyampaikan risalahnya, Rasul mengundang orang-orang kemudian ngajak makan, baru kemudian menyampaikan itu, ternyata panggung dikuasai Abu Lahab. Sehingga Sayyidina Ali mencoba strategi, ya Rasulullah kita ganti. Bagaimana kalau kita dakwah dulu baru kemudian makan? Dakwah dulu baru kemudian makan. Setujulah waktu itu. Lalu diundanglah mereka di Bukit Sofa. Dan setelah ngumpul maka Rasul kemudian bangkit naik ke Bukit Sofa. Lalu Rasul menyampaikan di hadapan umat saat itu yang hadir. Kata Rasulullah, kalau ada satu berita nih datang yang menyampaikan bahwa dari belakang bukit sebelah ini ada pasukan banyak yang berkuda yang akan menghancurkan kalian ada di sini. Kalau berita itu datang dari aku, kata Nabi, kalian percaya enggak? Semua serempak percaya Muhammad, karena tidak ada pada dirimu kecuali kejujuran, kecuali kebenaran. Baik, kata Nabi, kalau ada lagi satu berita dari saya, kata Nabi, akan ada satu pasukan dari sebelah kiriku ini yang menyerbu kalian, menghancurkan kalian. Sekali lagi berita itu datang dari aku, kalian percaya? Percaya, semua hempak. Lalu kemudian Nabi sampaikan, ini berita yang sebenarnya. Inni nadhirun baina yaday sa'ah. Aku ini adalah pemberi peringatan di antara kalian antara dua masa hidup dan kematian kalian. Abu Lahab di depan itu dia gitu, perhatian. Nabi kemudian tanya, percaya kalian nggak kalau aku ini Rasulullah? Tadi kan dua pertanyaan sudah dijawab, percaya karena konsumsi. Begitu Rasul menyampaikan risalahnya karena perintah Allah, wantir asyiratal aqrabin, saat itu Nabi sampaikan, ayo beri peringatan kepada keluarga terdekat.
Diundang keluarga terdekat tadi itu, ngumpul, hadir, dan mereka percaya pada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pengaruhnya luar biasa. Tapi begitu disampaikan berita yang sebenarnya, mereka pada diam, Pak. Silisiku, cek anjing kumaha duka tinggi. Sampai akhirnya Abu Lahab teriak, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atan." Celaka kau Muhammad, hanya untuk ngomong itu kalian mengumpulkan kami di sini. Dalam kesempatan lain dia bicara, "Tabban laka ya Muhammad, fi sa'ir ayat." Celaka kau Muhammad, di sepanjang waktu kata dia. Alihada jama'atan, hanya untuk ngomong itu kamu mengumpulkan kami. Nabi kaget juga, sang paman yang cinta itu ternyata begitu. Ini besan dan berarti. Pada saat itu turunlah ayat Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma ghana maluhu wa ma kasab. Ikhwatimah dalam sejarah Abu Lahab itu luar biasa. Nah ini saya ingin sampaikan sejarah bagaimana kita mencintai sejarah orang-orang terdahulu ini, meletakkan dasarnya bagi Nabi. Ayat ini turun kepada Rasulullah memberikan jawaban bahwa yang celaka bukan Nabi Muhammad tapi dirinya Abu Lahab. Nah, ikhwatimah mendengar berita itu sampai kepada Ummu Jumail. Ummu Jumail itu berutuh, marah-marah. Karena dibilang celaka suaminya kan, dibilang celaka itu. Dan akhirnya suatu saat Rasul sedang duduk bersama Abu Bakar di samping Ka'bah. Ujungnya itu dari rumahnya sudah bawa potongan batu kayu dibawa. Saya akan pukul Muhammad dengan ini karena telah menghina suami saya. Teriak-teriak dia dari luar itu. Begitu sampai sudah dekat, tiba-tiba dia bingung, mana Muhammad? Padahal Nabi di depannya. Akhirnya dia nyari-nyari, tidak ada. Pergi aja, balik lagi, udah teriak-teriak gitu. Tapi Abu Bakar nanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa dia tidak bisa melihatnya?" Rasul menjawab, "Allah menutup matanya dari aku." Nah, jadi saat itu tidak jadi turun ngabata Rasul. Kan? Tapi apa efeknya kepada Abu Lahab? Kata Abu Lahab kepada dua anaknya, "Hei anakku," kata dia, kepalamu berdua dengan kepalaku," kata dia. "Haram kalau kalian tidak menceraikan putrinya Muhammad itu. Kedua anak Muhammad." Dengar ngomong seperti itu, surah Allah turun. Akhirnya apa yang terjadi? Kedua anaknya Abu Lahab menceraikan kedua putri Rasul. Ikhwatimah, siapa yang paling luar biasa? Utaibah dia datang pada Rasul, mencaci maki Rasulullah SAW, kasarnya luar biasa, bahkan terakhir meludahi Rasulullah SAW. Mudahnya nggak kena. Seraya dia menyerahkan Ummu Kulthum kepada baginda. Terima oleh Rasulullah kedua putrinya dengan penuh kasih sayang. Kalau Utbah tidak marah-marah, tapi dia menyerahkan putrinya. Nah, nanti sejarah mencatat Utbah ternyata masuk Islam. Apa yang terjadi dengan Utaibah yang meludahi baginda Nabi? Rasulullah hanya menyerahkan urusan dia kepada Allah. Ikhwati iman, apa yang terjadi selanjutnya? Suatu saat dalam perjalanan Abu Lahab bersama putranya, bersama juga dengan kelompok yang lain menuju ke Syam atau ke Syria sekarang. Dalam perjalanan mereka, Abu Lahab itu sudah ada kekhawatiran pada Nabi karena dia telah melakukan kekerasan pada Rasul, penghinaan pada Rasul, bahkan meludahi Rasulullah. Dia bangga dengan anaknya sudah melakukan hal seperti itu, tapi muncul kekhawatiran, takut terjadi sesuatu pada anaknya. Maka dalam perjalanan kemudian menuju ke Syria tadi, sebelum sampai di tempat tujuan, kan biasa orang-orang itu rihlat asyita ya, rihlat artinya bepergian musim dingin, musim panas, membawa dagangan, kan mereka seperti itu. Dan Makkah itu tempat singgah, dari utara ke selatan buat Makkah dulu, selatan ke utara lewat Makkah dulu. Nah, bagaimana akhirnya dia pas istirahat menjelang pagi, bikinlah kemah biasa begitu untuk istirahat, tidur di situ di kemah. Ada diingatkan oleh pendeta di sekitar situ, jangan berkemah di sana bahaya.
Di situ mah banyak binatang buas. Tapi Abu Lahab kemudian sudahlah kan kita banyak kan, tidak ada masalah, yuk istirahat aja di sini. Bangunlah kemah di sini. Dan apa yang terjadi? Betul, Utaibah diterkam singa. Putranya Abu Lahab yang nikah dengan Ummu Kulthum yang sudah memarahi Rasul tadi itu diterkam singa dan dia mati di situ. Tapi apakah Abu Lahab sedih? Enggak. Abu Lahab luar biasa bangga karena dia anggap itu sebagai tumbal karena anaknya sudah menyampaikan amarah dirinya kepada Rasulullah SAW. Dia bangga anaknya jadi tumbal seperti itu. Nah itulah Abu Lahab. Nah sejarah bagaimana baginda Nabi diganggu terus. Kemanapun Nabi pergi, selalu dia datang lebih dulu Pak. Jadi misalkan dia mau datang kemana nih? Oh mau ke alun-alun, depan Masjid Agung Nabi muda apa di situ. Dia udah datang duluan. Di situ dia memprovokasi masyarakat supaya tidak percaya pada Nabi. Datang kemana? Dia sudah duluan bersama istrinya itu. Yang matanya juling sama picak itu ternyata udah duluan dia datang ke situ. Diprovokasinya masyarakat supaya tidak menerima dakwah Rasul. Dan itu yang dia lakukan. Kalau duluan Rasul datang di situ, dia terlambat datang. Sesudah Rasul pergi, seakan-akan dia ingin menghapus jejak Rasul itu. Didusta-dustakannya di tengah masyarakat supaya tidak percaya kepada Rasul. Itulah tugas mereka berdua ini Pak. Allahu Akbar. Unjumil sampai mengatakan aku akan infakkan kalungku yang mahal ini untuk menghalangi dakwah Rasul. Maka dia kemana-mana bawa untuk ada pasang duri tempat Rasulullah lewat. Itu kerjaannya dia. Tutup kayu bakar dan segala macam yang dia lakukan. Nah, kemudian uangnya itu untuk apa? Untuk memprovokasi tadi aja, untuk biaya orang-orang supaya tidak percaya pada Nabi Muhammad. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemunculan. Terus apa yang terjadi setelah itu? Ketika baginda Nabi kemudian hijrah ke Madinah, Abu Lahab ini kan merasa berat sekali ya. Di sana diterima lagi di sana gitu. Dan Rasul menyusun kekuatan yang luar biasa di Madinah. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah perang Badar. Abu Lahab tidak ikut dalam perang Badar. Dia mengutus orang lain menggantikan dirinya. Tapi mati itu yang diutus oleh dia. Sampai terjadilah perang Badar, dia mulai di situ sakit-sakitan Pak. Abu Lahab itu. Seminggu setelah perang Badar selesai, dia sakit parah dan badannya membusuk. Bau. Sampai keluarganya sendiri nggak ada yang berani nolong. Sementara Utbah itu ditawan ya. Ditawan dia itu oleh Rasulullah SAW. Putri Rasul kan udah duluan hijrah. Bersama siapa? Bersama putrinya Abu Lahab juga. Ada Durrah namanya. Durrah itu ikut hijrah pertama dengan Rasulullah ke Madinah. Terus Utbah ini tidak ikut hijrah. Ya. Tapi Ummu Kulthum kan sudah duluan. Ruqayyah sudah berangkat ke Madinah. Ketika perang Badar dia tertawan tuh Utbah. Coba bayangkan siapa yang menembus Utbah? Ruqayyah. Putri Rasul yang menembusnya supaya Utbah dibebaskan. Ditebus oleh putrinya Rasul. Allahu Akbar. Padahal sudah sebegitu bencinya. Sampai 2 kali tertawan dan Rasul membebaskannya lagi. Siapa? Ruqayyah. Ikhwatimah rahimahullah. Tapi akhirnya ya tetap pisah mereka ya. Dan ketika Futuh Makkah, Utbah kemudian masuk Islam. Begitu juga adik-adiknya, kakaknya yang lain masuk Islam. Jadi hanya satu yang tidak masuk Islam, ini Utaibah aja, putri-putranya Abu Lahab. Akhirnya pada masuk Islam. Nah, ikhwatimah yang dirahmati Allah SWT. Itu sejarah yang terjadi ya, tentang Abu Lahab. Jadi tipe-tipe seperti itu kalau kita berbicara sejarah apa sih? Ada dalam benak kita. Sejarah itu kan dulu, tapi juga sekarang dan yang akan datang. Kenapa berbicara sejarah? Sejarah itu selalu berbicara dahulu, tapi juga berbicara sekarang karena sejarah itu berulang. Pak. Ada bahasa Prancis mengatakan ritual chivalry. Sejarah itu berulang.
Artinya kalau manusia dulu di zaman Nabi ada tipe-tipe Abu Lahab, jangan dikira hari ini tidak ada. Maka kita berbicara sejarah itu, Allah menutup kalimat ketika berbicara tentang Fir'aun, kalimatnya litakuna liman khalfaka ayatan, supaya jadi bahan pelajaran bagi orang yang hidup belakangan hari. Kenapa? Karena yang kayak Abu Lahab itu bukan hanya dulu, sekarang pun ada. Dan esok lusa pun apa? Modus operasinya sama, hanya pelakunya yang berbeda. Maka ketika kita kaji sejarah hari ini, misalkan kenapa ini seperti ini? Saya kaji sejarah hari ini supaya jadi bahan pelajaran untuk kita hari ini. Lalu bagaimana cara Rasul menyelesaikan kasus-kasus yang tadi? Bagaimana para sahabat menyelesaikan persoalan-persoalan gede pada masa itu? Dari situlah kita belajar kepada mereka. Untuk menyelesaikan persoalan menghadapi Abu Lahab zaman Kiwari. Gitu. Karena tipe Abu Lahab itu hari ini juga. Jadi mengerahkan semua kekuatannya untuk membendung kekuatan Rasulullah. Membendung kekuatan agama. Membendung kekuatan berpengaruh agama di mana-mana. Dikerahkan dengan segala daya dan cara. Jadi tipe Abu Lahab itu ada. Tipe Ummu Jumel itu pelakunya yang berbeda. Modusnya sama. Nah, ikhwatiman rahimahullah. Jadi disinilah letak persoalannya bagi kita. Makanya siapa yang mengaburkan sejarah, lupa dengan sejarah, maka lupa kita cara penyelesaian persoalan. Nah, bagaimana Rasul menyelesaikan persoalan ini? Ikhwatiman rahimahullah. Rasul memang tidak segampang itu, tidak cepat marah. Rasul bukan tipe-tipe seperti itu, tapi strategi yang dibangun oleh Rasul itu yang bagus, luar biasa. Dibayangkan orang dua suami istri yang begitu benci kepadanya, kok anak-anaknya bisa masuk Islam, itu yang luar biasa. Ruqayyah itu menggambarkan sebuah cinta yang abadi, luar biasa kepada seorang. Bagaimana sampai pada akhirnya luluh masuk Islam. Meskipun tetap saja cerai terjadi. Dan Ruqayyah akhirnya kan nikah dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Nah, ikhwatiman yang dirahmati. Terus bagaimana nih tipe Ummu Jumel? Ummu Jumel itu kan ada fi jiliha hablum min masad. Hammalatul hatab. Dia pembawa kayu bakar. Dua pemahaman. Kayu bakar asli secara hissi artinya gini, dia memang suka menghalangi tempat-tempat Rasul melewat. Dipasangnya duri di tempat Rasul melewat. Malam-malam seperti itu. Tapi di sisi lain ada kalimat dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yang dimaksud suluh itu dia adalah provokator yang suka bikin ngompori masyarakat gitu. Suluh itu bakat membakar gitu kan, untuk ngompori masyarakat. Itu kelakuannya dia. Abu Lahab tragis banget. Ya itu sakit setelah perang Badar itu kalah, dia stres luar biasa, berat luar biasa. Terlebih anaknya tertawan. Sakit, badannya membusuk, bau kemana-mana, dan keluarganya pun gak ada yang mau nolong dia. Akhirnya diasingkan ke tengah padang pasir. Dalam satu kisah, istrinya Ummu Jumel itu datang nengok, dicakar juga mukanya. Kewajiban yang direpati. Terus akhirnya apa? Dia mati dalam kondisi busuk. 3 hari gak ada yang berani menguburkan. Dan ketika sudah 3 hari, akhirnya ada keluarga relawannya, dia bikinlah galian pasir itu digali, kemudian tengah padang pasir didorongnya pakai kayu, bluk ke dalamnya, lalu cepat ditimbun dengan pasir dan batu. Abu Lahab tragis kematiannya luar biasa. Artinya mereka yang musuhi Rasulullah berakhir hidupnya tragis seperti itu. Gimana Ummu Jumel? Ummu Jumel sama seperti itu juga, mati dalam kondisi tragis. Nah, ikhwatimah rahimahullah, sampai akhirnya Allah menurunkan kalimat ma'aghna anhu maluhu ma kasab. Gak ada faedahnya maluhu wa ma kasab. Hartanya yang dikeluarkan, kalung yang mahal tadi itu, dan segala apa yang dia usahakan. Itu Abu Lahab itu pernah sesumbar ini. Aku ini kaya, kata dia. Kalau nanti Allah itu mau menyiksa saya akan tebus dengan seluruh harta dan anak saya supaya tidak jadi nyiksa saya. Itu sesumbarnya Abu Lahab, karena dia merasa kaya tadi. Nah, ikhwatiman yang dirahmati, ini sejarah ya. Nanti di akhirat fi jidha hablum min masad,
Di lehernya ada tali dari sabut. Dari sabut apa? Di akhirat itu dia dikalungin dengan kalung dari api neraka. Itu aja. Itu nasibnya Ummu Jumil dengan Abu Lahab. Bayangkan di khotimah rahimahullah, manusia yang seperti itu dicantumkan dalam Al-Quran. Memang Al-Quran tidak menyantumkan nama aslinya, Abdul Uzza. Ya kunyahnya atau panggilannya dicantumkan. Al-Quran terlalu suci untuk manusia jahat seperti itu. Fir'aun kan nama aslinya siapa yang mengejar Nabi Musa? Ramses ya. Akhirnya cantumkan Fir'aun yang gelarnya saja kan dalam Al-Quran. Tapi kalau orang-orang soleh dicantumkan nama-nama asli. Ada Yusuf, Luqman, Yunus, nama-nama orang baik-baik semua cantumkan oleh dalam Al-Quran. Ali, Imran, dan sebagainya. Tapi untuk orang-orang yang jahat itu Allah tidak cantumkan nama aslinya. Cantumkanlah nama panggilan-panggilan mereka. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita mengaca pada sejarah lalu seperti itu. Nah, kenapa ada kalimat seperti ini di dalam surah Taubah? Karena ternyata perjuangan as-sabiqun al-awwalun, peletak dasar ketauhidan di Makkah dan Madinah yang dibangun oleh baginda Nabi dengan kaum Muhajirin dan Ansor itu bukan hal yang ringan, ikhwati. Pernah diboikot berbulan-bulan di Madinah sampai kelaparan. Allah, penderitaan mereka luar biasa. Tapi begitulah kerjaan mereka ya. Tapi kalau tidak tahu sejarah, bagaimana kita bisa mendoakan mereka? Maka dari itu, disinilah pentingnya hubungan antara senior dan junior, menyampaikan hal-hal yang pernah terjadi itu jangan sampai luput. Ya, kalau di dalam tulisan kan bisa dihapus, bisa hilang. Ya paling tidak kita yang menceritakan bagaimana kisah baginda Nabi, bagaimana kisah orang-orang terdahulu dalam kehidupan ini penting sekali. Nah, Muhajirin dan Ansor dan orang pengikut berikutnya yang harmonis tadi dengan generasi berikutnya. Ada generasi muda, ada Ali, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Umar. Itu generasi berikutnya setelah As-Sabiqun al-Awwalun itu. Ya. Wah, karena bagusnya generasi ini terbina, maka begitu generasi awalnya tidak ada, mereka tetap melestarikan dan memahami sejarah. Sehingga muncul kalimat yang luar biasa dari mereka. Karena bagi mereka sudah jelas ya, Sabiqun al-Awwalun masuk surga ya Allah, itu di ayat surah At-Taubah 100. Nah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, generasi berikutnya yang datang itu mereka berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ya Allah ampuni kami dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang sudah terlebih dahulu beriman. Jadi harmonis akhirnya didoakan, Pak. Iya, orang-orang baiknya didoakan oleh generasi berikutnya karena tahu sejarah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendoakan generasi sebelum kita kalau kita tidak tahu langkah-langkah mereka? Ini penting sekali informasi tentang sejarah itu penting. Makanya Allah mencantumkan 60% sejarah di dalam Quran supaya kita tahu diri gitu, bahwa kita nggak bisa begini kalau nggak ada para pendahulu kita. Makanya berterima kasih kepada mereka. Caranya gimana? Doakan mereka, gitu aja. Sebut para pahlawan, kiai-kiai, pendiri negeri ini dulu ya, kita doakan. Doakan, moga-moga diampuni dosanya, terima keimanannya, kan begitu. Lalu kemudian ditempatkan oleh Allah pada tempat yang mulia sebagai syuhada yang membela agama. Ya, karena dulu kan tidak ada jalan lain kecuali antara kafir dan muslim, dahulu juga begitu. Nah, seperti iman inilah penjelasan. Kemudian ada kalimat wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan biarkan kedengkian di dalam hati kami ini terhadap orang-orang yang beriman. Jangan sampai ada muncul sikap-sikap dengki kepada orang-orang yang beriman. Ini penting nih, kita doa sekarang yang kayak gini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tapi kalau salah informasi tentang orang-orang terdahulu, sejarah mereka dihapus, maka yang muncul kedengkian. Gara-gara orang tua sih kita dulu nih yang meletakkan dasar. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka disalah-salahkan, bikin Pancasila dan segala macam. Bakal begitu. Padahal karya mereka membuat itu tuh tiada lain kecuali karena ingin semua ini harmoni,
Semua orang yang ada di dalam. Tapi karena tidak tahu sejarah, ujung-ujung malah dipermasalahkan. Ini penting sekali sejarah. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Tuhan kami, Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Nah, selanjutnya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallubahum wa maswahum. Maka ketahuilah kata Allah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau Tuhan sembahan, Tuhan selain dari Allah. Dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa-dosa orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Nah, ini kan perintahnya, makanya kita ada doa Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ini harus jadi doa harian kita. Ada dua doa yang bagus ini. Tadi kan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini akan meluncur kalau kita tahu sejarah. Harmoni yang senior dengan junior, ya. Kalimat ini akan keluar. Yang kedua doa yang bagusnya adalah khusus untuk orang beriman. Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wah, doa yang luar biasa besar pahalanya. Bagaimana tidak? Sekarang kita hanya orang mukmin di dunia ini ada berapa? Berapa jumlah orang muslim di dunia sekarang? Hampir 2 miliar ya. 2 miliar penduduk muslim di seluruh dunia sekarang. Berarti kalau kita berdoa Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, berarti kita mendoakan seluruh kaum muslimin di dunia ini. Ini luar biasa. Maka berdoalah untuk itu ya. Terlebih pada as-sabiqun al-awwalun, ya, pada orang-orang yang dahulu dari kita, para pendahulu. Maka jangan lupa berdoa itu ya. Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Bahkan ada al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Besar pahalanya Pak itu. Yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia kita doakan. Nah, sekali lagi itu tidak mungkin muncul kalau kita tidak tahu dan tidak mengerti sejarah tentang orang-orang terdahulu. Doakan mereka. Wallahu ya'lamu mutaqallabahum wa maswahum. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Artinya dalam situasi yang ada hari ini bagi kita semua, Allah tahu persis apa yang terjadi pada tiap-tiap generasi berikutnya. Ya, apakah kita ini masih juga mendoakan mereka para pendahulu kita atau tidak? Allah tahu. Dan Allah tahu tempat tinggal kita di mana posisi dan di mana keadaan. Ngerti Allah. Tapi meskipun gitu, doa selalu terucap. Kita doa untuk orang tua mah sudah jelas ya. Ini ada doa yang umum sifatnya seperti itu. Baik, kita lihat hadis berikutnya. An Ummi Darda, an Abi Darda qala. Dari Ummu Darda, artinya dari istri Abu Darda. Ummu Darda ini menerima dari Abi Darda, dari suami. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al-malaku wa laka bimithli." Rawahu Muslim. Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim yang berjauhan. Berjauhan kan tidak tahu, makanya jangan sekali-kali ya. Bapak, ini gua lagi tahajud, doain lo ya. Oke, selfie-an segala tahajud. Itu yang nggak benar itu ya. Jangan. Jadi mengingatkan tahajud boleh, tapi kemudian jangan kemudian itu seolah-olah nih saya udah tahajud nih. Atau jangan sekali-kali saya udah doakan kamu ya tadi waktu saya tahajud. Nggak usah. Justru yang kayak gitu mah nggak akan diterima. Gimana yang diterima? Dilihat di sini. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sama muslim yang berjauhan, artinya tidak tahu. Yang saudara muslim yang jauhan itu tidak pernah tahu bahwa kita mendoakan mereka. Maka ketika kita mendoakan mereka, malaikat akan mendoakan
mendoakan dengan doa yang sama untuk yang berdoa untuk kita, ya. Dan begitu juga kebaikan yang sama. Jadi walaka bimithli, kata malaikat. Jadi kalau kita berdoa, makanya doa orang tua kepada anaknya yang jauh itu dikabul oleh Allah. Dan doa itu akan kembali dijawab oleh malaikat, walaka bimithli, dan untukmu doa yang sama. Itu malaikat yang menjawab. Malaikat mengamini pasti dikabul. Ini yang harus kayak Bapak mendoakan saudara Bapak, teman Bapak yang jauh. Ya Allah, aku punya sahabat sana. Ya Allah, mudahkan urusannya. Ya, sehatkan lahir dan batinnya. Bapak berdoa tanpa pengetahuan ini didoakan teman Bapak, saudara Bapak. Jangan lupa malaikat mengamini. Walaka bimithli, dan untuk doa yang sama. Jadi beruntung ya. Makanya sekarang nih mulai deh. Coba ya, kawan saya itu dia mencoba dalam hidupnya setiap hari dan itu luar biasa. Siapapun yang dia temui di jalan, lagi nyetir ketemu tukang beca, ya Allah selamatkan dia, mudahkan urusannya, mudahkan rezekinya, ya Allah. Dia cari nafas. Ketemu lagi orang yang sedang berjalan, ya Allah selamatkan, sehatkan dia. Mungkin dia punya kendaraan, selamatkan ya Allah, sehatkan dia jalannya. Ketemu orang yang sedang sedang berjalan, sedang jualan, ya Allah mudahkan urusannya, jualannya lakukan, rezekinya dipermudah. Jadi doakan, setiap orang didoakan terus seperti itu, dan orangnya tidak tahu bahwa kita mendoakan mereka. Malaikat menjawab, wala kita mudah mendoakan orang lain dengan kemudahan pada dia, berarti malaikat mendoakan kemudahan juga untuk kita. Mau seperti itu? Allahu Akbar. Nah, kalau hari ini kita mendoakan orang-orang terdahulu, orang yang terdahulu kan sudah wafat, kita nggak tahu, kita doain. Malaikat mendoakan dengan doa yang sama untuk kita. Makanya doanya yang bagus-bagus. Kalau doa yang celaka gimana tuh? Walaka bimithli, Allahu Akbar. Ya Allah celakakan dia. Berarti kata malaikat untuk doa yang sama. Berarti kita celaka juga. Makanya doakan doa yang baik untuk orang kita yang tidak kita untuk orang lain tanpa mengetahui mereka. Malaikat menjawab, walaka qala malaku walaka bimithli. Jadi jangan segan sekarang doakan orang lain kebaikan-kebaikan, karena ternyata malaikat menjawab dengan doa yang sama. Berdoakan kebaikan pada orang-orang terdahulu yang sudah mendahului kita, berarti malaikat mendoakan kebaikan untuk kita yang hadir hari ini. Nah, kalau nggak tahu sejarah, mana mungkin mendoakan orang terdahulu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Malaikat juga tidak doanya yang lain-lain, gitu ya. Tidak mendoakan mereka, ujungnya malah jadi terbalik, tidak jadi celaka. An Safwan wa huwa ibn Abdullah bin Safwan wa kanat tahtahu ad-Darda'u qala qadimtu Syama fa ataitu ayyam ad-Darda'i fi manzilihi falam ajidhu wa wajadtu ummat ad-Darda'i faqalat aturidul hajjal amma faqultu na'am qalat fad'u Allah lana bi khair fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkil bihi amin wa laka bimithli. Qala fa kharajtu ila suqi falaqitu Abu Darda fa qala li mithla dhalika yarwihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semakin jelas nih ya. Dari Safwan, dia itu adalah Ibnu Abdullah bin Safwan. Dan riwayat selanjutnya adalah bahwa Ummu Darda dia berkata, saya pernah pergi ke Syam, ke Syria. Dan sekarang yang rusak ya. Dan mengunjungi Abu Darda di rumah. Namun saya tidak bertemu dengannya, dengan Abu Darda. Lalu saya pergi menjumpai Ummu Darda, istrinya. Setelah itu Ummu Darda bertanya kepada saya, "Hai Safwan, apakah kamu akan pergi haji pada tahun ini?"
Saya pun menjawab, kata Sofwan. Iya betul. Ummu Darda kemudian berkata, kata Ummu Darda, mohonkanlah kepada Allah kebaikan untuk kami ya. Jadi kalau kamu jadi haji, mohon doakan kami kebaikan untuk kami, kata Ummu Darda. Gitu. Saya pun menjawab, kata apa? Ya, Ummu Darda berkata seperti itu ya. Mohonkan kepada Allah kebaikan untuk kami. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim dari kejauhan tanpa diketahui olehnya akan dikabulkan oleh Allah. Ini penting sekali saling mendoakan ya. Akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian di atas kepalanya ada malaikat yang telah diutus. Dan setiap kali dia berdoa untuk kebaikan, maka malaikat yang diutus itu ya akan mengucapkan amin. Dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Begitu perkataan malaikat yang tadi. Sofyan kemudian berkata, setelah itu saya pergi ke pasar dan di sana saya bertemu dengan Abu Darda. Ternyata Abu Darda pun mengatakan seperti hal yang sama seperti yang dikatakan Ummu Darda kepada saya. Hadis ini diriwayatkan dari Nabi SAW. Hadis dari Imam Muslim. Jadi hadis dari Abu Darda dan istrinya yang Ummu Darda ternyata sama. Bahwa doa seorang kepada orang lain tanpa pengetahuan yang didoakannya, maka di atas kepala orang yang mendoakan itu ada malaikat yang mengamini dan sekaligus mendoakan dengan doa yang sama seperti yang dia doakan untuk saudara. Maka sekarang mah jangan segan ya mendoakan orang lain, mendoakan saudara kita, mendoakan siapapun ya tapi jangan bilang-bilang. Makanya tadi saya katakan jangan bilang di WA saya doain kamu udah 3 kali loh. Tanpa sepengetahuan mereka, tulus ikhlas dalam hati mendoakan, malaikat akan mengamini dan akan mendoakan dengan doa yang sama. Nah ini ada doa yang menarik di penghujung kita pertemuan pada kesempatan kali ini. Itu ada doa kalimatnya begini dalam surah Ibrahim ayat 41 itu, Rabbij'alli muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Sudah hafal kan ya? Rabbij'alli muqimas shalah, ya Allah jadikan aku penegak salat. Wa min dzurriyyati, dan anak cucu keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah kabulkan doa kami. Kita mendoakan anak cucu kita tanpa sepengetahuan mereka kan yang kita doakan. Malaikat akan mengamini dan mendoakan dengan doa yang sama. Dan mustajabah doa itu. Allah jadikan anakku penegak sholat juga seperti itu. Selanjutnya Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Lanjutkan doanya bukan hanya untuk anaknya saja, keturunannya dulu. Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Walil mu'minin, dan seluruh orang-orang yang beriman yauma yaqumul hisab, pada hari dihisab, terjadinya hisab, atau pada hari kiamat. Allahu Akbar. Tanpa sepengetahuan mereka kita doakan itu. Sekali lagi malaikat mengamini dan mengatakan dengan doa yang sama untuk kita. Makanya jangan segan mendoakan orang lain ya, dengan doa-doa yang baik tanpa sepengetahuan yang kita doakan, terlebih kepada para pendahulu kita yang sudah wafat, kepada orang tua kita yang sudah mendahului ya, doa untuk orang anak-anak kita yang jauh dari kita, itu doa yang seorang tua kepada anak yang jauh itu mustajab, dikabul, sama seperti yang tadi doa seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya yang baik ya, doakan kebaikan, diamini malaikat, dan malaikat mendoakan dengan doanya yang sama untuk kita. Yuk mulai dari sekarang rajin-rajinlah mendoakan orang lain supaya kita pun mendapatkan doa yang sama dari malaikat untuk kita. Ikhwati iman yang dirahmati, itulah yang dimaksud dengan doa bizahril ghaib, doa dalam kondisi tanpa pengetahuan begitu. Ikhwati iman, barangkali ada yang perlu didiskusikan, ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya Bu. Kepada terus
Doakannya doa apa? Doanya doa apa dulu? Sehat. Iya. Oh, doanya sakit, dia sakit, ibu doakan gitu ya. Nabi pernah datang kepada seorang wanita yang, mohon maaf, yang suka menjaili Rasulullah. Pernah ya meludahi Rasulullah SAW. Justru Nabi yang nengok duluan. Padahal dia meludah itu disuruh oleh Abu Lahab meludahi Rasul tadi. Dan Rasul yang nengok duluan selingkuh. Bawa makanan untuk dia, ditengoknya. Lalu kemudian si wanita itu menjawab, Muhammad kata dia, orang yang menyuruhku sampai detik ini belum nengok, pada aku sakit. Engkau yang meludahi saban hari justru engkau yang duluan datang ke sini. Tapi tujuannya untuk sebuah kebaikan insan muslim dipersilahkan. Cuman ada doa yang bagus lagi, ya Allah berikan hidayah kepada dia. Nah, itu jauh lebih baik. Ya, berikan hidayah kepada dia supaya dia menjadi orang yang muslim. Itu doa yang bagus. Gitu ya Bu ya. Terus satu lagi Pak, ya. Seperti dalam ini tadi apa yang 100, lalu surga itu kan dengan sungai-sungai yang mengalir. Ya. Terus? Ya, saya manusia biasa membayangkan dekat sungai rasanya bagaimana gitu. Ya, mohon penjelasannya. Makasih. Ibu jangan lihat sungai, jangan bayangin sungai di samping selatan. Ibu, sungai di surga itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu airnya itu adalah susu yang mengalir. Jadi bukan bau. Ya mohon maaf, di kita sungai Cikapundung itu dulu WC terpanjang di dunia. Ibu jangan bayangin yang seperti itu. Karena di surga tidak ada kotor-kotoran, tidak ada sampah ya. Jadi artinya gambaran itu adalah gambaran bagaimana keindahan dan kenyamanan. Ibu jangan bayangkan sungai di sini, tapi kalau kita datang ke daerah ya. Saya kebetulan alhamdulillah dengan tetangga itu, tetangga sederetan saya Pak, kebetulan rada senang belakangan ini karena kalau piknik ke kota bermasalah kita teh. Piknik ke kota mah bermasalah ya. Kumpul banyak-banyak, sedikit banyak bermasalah kita karena kita penuh kekhawatiran sampai kita pada pakai masker kayak gini kan. Rasanya gak nyaman banget ya. Enak gitu pakai masker gitu. Ya, ya. Makanya sekarang ini saya dengan tetangga jenuh karena anak-anak tetangga saya masih pada kecil-kecil. Anak-anak jajaran lupa dan di bumi wae cenah sekolahnya di rumah terus. Akhirnya kami putuskan sebulan itu ya 2 bulan sekali atau sebulan sekali kami pergi ke pinggir Pak, bawa tenda kita kemah di daerah pinggiran gitu ya, pinggir kebun teh. Allah Akbar. Kebetulan di utara kami di Cimahi itu ada tempat-tempat camping yang luar biasa indahnya, segar udaranya, airnya tadi Bu, saya itu air dunia ya, jangan bayangkan Cikapundung. Airnya itu jernih luar biasa, bersih sehingga anak-anak pada mandi di sungai tadi. Bagaimana melihat ikan pada hidup di situ, masya Allah, seger luar biasa, airnya bening. Dan kami minum air yang ada di gunung tadi Pak, yang dari akar itu ditampung. Allahu Akbar, itu seger luar biasa, bahkan nggak dimasak pun nggak apa-apa. Nah, kami minum, bikin teh dari situ, beda rasanya dengan air ledeng Pak. Belum terjamah, belum ada polusi ya di situ, sehingga seger gitu ya. Jadi sekarang ini memang tempat-tempat seperti itu indah, nyaman, udaranya bersih, airnya seger luar biasa. Itu dunia. Saya udah beberapa puluh tahun barangkali ya, Bapak kalau saya datang ke kampung dulu mau nengok kakek saya, itu melewati beberapa sungai besar atau wahangan Pak. Itu kalau kita berada di atas, itu suara air ke batu itu kan nyeor gitu Pak ya, kedengaran seperti itu. Allahu Akbar. Beberapa hari ke belakang saya mendengar lagi suara yang waktu kecil saya dengar.
istirahat diskusi dengan Masya Allah, ini suara air sungai waktu kecil saya dulu. Oh, ini luar biasa Pak. Airnya masih jernih bersih seperti itu. Allahu Akbar. Mancing tuh Pak, mancing pakai mancing dapat ikan parai itu. Bentur, aduh, segernya luar biasa. Ya itu Pak. Jadi ibu jangan bayangin sungai yang di kota ya. Di sana nggak ada banjir karena airnya juga jernih, bisa diminum karena air susu kata Rasul. Dan pusatnya air itu ngalir dari surga Firdaus. Surga Firdaus itu ada surga paling tinggi, di atas itu adalah Arsy. Dari situlah air-air di semua surga itu mengalir. Allahu Akbar. Dan ada satu sungai yang dipakai untuk mandi orang-orang yang sudah disiksa di dalam neraka. Namanya Nahrul Hayat. Nah itu, jadi begini. Aduh, jadi panjang lagi. 5 menit ya. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, nanti setelah penghuni surga seluruhnya masuk dalam surga, penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka. Ini kemarin khutbah Jumat saya sampaikan. Ya, sudah masuk surga semua, neraka sudah masuk neraka semua. Maka Allah bertanya pada neraka, hal imtala'ti, sudah penuh belum? Lalu neraka itu menjawab, hal masih, apakah mau ditambah lagi penghuninya? Ternyata sudah tertutup semua penuh. Dan menariknya ya di hadis itu Rasul sampai tertawa belum pernah Rasul terlihat gigi rahangnya kecuali cerita yang satu itu. Kemudian Allah mengambil penghuni, kata Allah pada malaikat, ambil di dalam neraka itu man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin. Ambil di dalam neraka itu orang-orang yang di hatinya ada keimanan meski hanya sebesar debu saja. Diambil, dikorek, kemudian dapat. Udah gitu kemudian dilemparkan kemana? Ke sungai Nahrul Hayat tadi. Cuci mereka di situ, bersih. Udah bersih baru kemudian dimasukin ke surga. Dibayangkan oleh Rasulullah, diceritakan dalam hadis itu, orang-orang yang dicuci di Nahrul Hayat tadi, air-air yang sudah masuk. Jadi semua mandi di situ sebelum dimasukin ke surga. Orang-orang itu persis seperti kecambah, sehingga toge, sing pelentung tapi barareng kok bersih putih, tapi bongkok itu kan habis dibakar tadi. Nah, mereka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ketika ada salah satu di antara, masuk kamu ke surga. Sampai ke surga dia bilang, ya Allah, surganya penuh. Balik lagi, udah cari aja tempat di mana kamu berada kan? Ya mohon maaf ya, di surga tapi di emperannya kan masih beruntung. Daripada VIP tapi di neraka. Ya, cari aja teman kamu, cari lagi. Kamu udah penuh. Saat Nabi sampai terkekeh itu menceritakan itu. Orang itu sampai seperti itu akan terjadi kata. Tapi akhirnya dia masuk juga. Nah ini orang-orang yang misqala dzarratin min imanin dan neraka dimasukin. Itu ada satu sungai namanya Nahrul Hayat. Mandiin di situ, maka di pinggir sungai itu si pelentung persis seperti kecambah yang numpuk. Mereka bersih kemudian masuk ke dalam surga. Ada yang tidak dimasukkan ke dalam surga. Siapa mereka? Nah itu yang baru saya cerita. Orang yang memilih pemimpinnya, ya, tapi pemimpinnya yang dolim. Akhirnya apa yang terjadi? Oh, menghalangi ya? Iya Pak. Allah Akbar. Ada dulu. Baik, kalau gitu sampai di sini aja dulu pertemuan kita, Pak. Mohon maaf ya Bu ya. Kali kita ketemu lagi. Mohon maaf bila ada hal yang kurang kandas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.